Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan haramat fin nikah. Bab tentang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Iya. Jadi ada perempuan-perempuan yang diharamkan untuk apa? Dinikahi. Secara global, perempuan yang diharamkan untuk dinikahi itu terbagi dua. Iya. Ada perempuan yang diharamkan dinikahi selama-lamanya. Dan ada perempuan yang diharamkan dinikahi dalam jangka waktu tertentu saja. Jadi terbagi dua ya. Perempuan yang diharamkan dinikahi. Dan ini istilah muharramat. Maknanya perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Ya. Kalau ada yang bertanya apa bedanya muharramat dengan mahram. Ya. Kalau mahram itu adalah dari keluarganya ya. Dari keluarganya. Tapi kalau muharramat. Ya, dia perempuan tidak boleh dinikahi. Tapi belum tentu apa? Belum tentu. Dari keluarganya. Ya, jelas ya? Ini akan jelas nanti dengan apa namanya? Dengan pembahasan, dengan pembagian. Jadi perempuan yang diharamkan untuk dinikahi itu terbagi dua. Ada yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Dan ini ada 5 perempuan, 5 jenis atau 5 golongan perempuan yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Yang pertama ada muharramat an-nasab. Dia diharamkan dinikahi karena nasab. 1. Ini akan dirinci oleh Ibnu Qudamah. Siapa yang diharamkan karena nasab? Ada 7. Kemudian yang kedua, ada yang perempuan yang diharamkan dinikahi karena musaharah. Karena hubungan pertalian nikah. Iya. Dan ini juga akan diterangkan. Kemudian yang ketiga, ada muharramat. Ya, perempuan yang diharamkan dinikahi karena persusuan. Karena persusuan. Kemudian yang keempat, ada perempuan yang diharamkan dinikahi karena terjadinya li'an. Terjadinya apa? Li'an. Akan datang nanti pembahasan tentang li'an. Iya. Kalau sudah terjadi mula'anah antara suami dan istri, maka istri yang dili'an ini selama-lamanya sudah haram baginya. Tidak boleh dia nikahi sudah. Jelas ya? Kemudian yang kelima, ada yang diharamkan dinikahi. Itu karena penghormatan terhadapnya. Ya. Nah ini tidak mungkin terjadi lagi di masa ini. Yang kelima ini. Sebab yang diharamkan dinikahi karena penghormatan itu adalah siapa? Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi setelah meninggal, maka seluruh istrinya tidak boleh apa? Dinikahi. Sebab mereka adalah ummahat al-mu'minin. Ibu-ibu kaum mukminin. Jadi ini 5 golongan perempuan. Semuanya masuk ke dalam perempuan yang tidak boleh dinikahi apa? Selama-lamanya. Nah. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi hubungan mahram karena pertalian nikah. Si A menikah dengan perempuan. Maka ibu perempuan ini adalah apa? Adalah mahramnya. Dan ini selama-lamanya sudah. Jadi kalau misalnya si A ini menceraikan istrinya. Ya. Apakah dia masih ada hubungan dengan ibu si istri? Jawabannya iya. Dari sisi tidak boleh apa? Dia nikahi. Ya tidak boleh ya. Ya. Kalau dia sudah nikahi anaknya, maka ibunya menjadi apa? Menjadi haram baginya. Demikian pula kalau dia nikahi ibunya, anaknya menjadi apa? Menjadi haram. Ini pengharaman karena pertalian apa? Pertalian nikah. Dan dimaklumi kemaslahatannya dalam hal ini. Dan ini ketentuan di dalam syariat kita. Ya, kalau dibolehkan, ya, ini akan menjadi ramai nanti. Ya. Sudah menikah dengan anak, anaknya kurang cantik, ibunya cantik misalnya. Ya, diceraikan saja anaknya. Atau setelah nikah dengan ibunya, dia tertarik pada anaknya. Dia ceraikan ibunya, nikahi anaknya. Nah ini kerusakan yang besar, terjadi permusuhan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu tampak ya di dalam pensyariatan ya perkara-perkara yang menjaga kemaslahatan bagi manusia. Baik. Kemudian yang kedua dari perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, ya. Golongan yang kedua ada yang diharamkan dinikahi untuk sementara saja. Dan ini ada 3 jenis. Yang pertama dia diharamkan dinikahi karena beda agamanya. Beda agamanya.
Ya. Dan perempuan yang tidak boleh dinikahi ini karena beda agama, ini adalah perempuan apa? Perempuan musyrikah. Ya. Perempuan pelaku kesyirikan. Yang bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, boleh atau tidak? Boleh ya, kalau ahlul kitab. Nah, dibolehkan dalam Al-Quran. Tapi kalau dia bukan ahlul kitab, majusi misalnya, orang Buddha, orang Hindu, ya, dan seterusnya dari penganut agama kesyirikan, ini tidak boleh dinikahi. Haram hingga dia masuk Islam. Karena itu dikatakan sementara. Karena haramnya bukan selama-lamanya. Kapan dia masuk Islam, boleh dinikahi atau tidak? Boleh. Baik, yang kedua adalah siapa yang tidak boleh dinikahi karena dilarang mengumpulkan antara keduanya. Ya, dan ini terkait dengan masalah apa? Mengumpulkan dua orang bersaudara, ya, dalam menikahi dua orang yang bersaudara atau menikahi perempuan dengan bibinya, ya, bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak apa? Pihak ibu. Nah, jadi kalau seorang sudah menikahi perempuan, maka saudara perempuan dari perempuan ini, dari istrinya, itu menjadi haram baginya, tidak boleh dia nikahi. Kalau misalnya istrinya sudah dia talak, ya, kemudian setelah itu dia nikahi lagi saudara perempuannya, maka ini boleh. Sebab sudah hilang apa? Ikatan nikah. Jadi bolehnya, ketidakbolehannya hanya apa? Di dalam menggabungkan saja. Adapun kalau tidak menggabungkan, tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang diharamkan karena suatu hak yang terkait dengannya. Ya, seperti perempuan yang sudah menikah. Ya, perempuan yang sudah nikah ini haram untuk dinikahi. Kecuali kalau perempuan ini sudah apa? Sudah diceraikan. Ya. Demikian pula perempuan yang di masa iddahnya haram untuk dinikahi. Ya, sampai dia lepas apa? Lepas iddah. Demikian pula perempuan yang di masa istibra. Tidak boleh dinikahi sampai dia lepas apa? Istibra'nya. Jelas ya? Baik, jadi secara global ini yang dimaksud dengan al-muharramat fin nikah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh yang dinikahi. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Jadi tampak dari sini ya, dari perempuan yang tidak boleh dinikahi ada yang merupakan mahramnya, ya, dan ada yang bukan apa? Bukan mahramnya. Ya, karena itu beda ya istilah muharramat fin nikah dengan istilah apa? Istilah mahram yang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah setelah membawakan judul babul muharramat fin nikah. Iya. Ada 4 pembahasan kita garis bawahi di sini. Yang pertama definisinya. Ini sudah kita definisikan dan sudah kita terangkan secara global apa yang dimaksud dengan muharramat dalam nikah. Kata Ibnu Qudamah wa hunna, muharramat ini adalah al-ummahat. Yang pertama adalah ibu. Nah, ibu-ibu. Ya, jadi ibu ini yang pertama disebut karena memang itu yang pertama diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya, ayat yang menjelaskan muharramat itu disebut di surah apa? Surah Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Kemudian disebut lagi wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahim. Jadi ini ayat ya. Yang merupakan dasar penjelasan tentang apa? Tentang mahram. Pertama disebutkan ibu dulu di dalam ayat. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Iya. Ibu itu adalah semua perempuan yang menjadi sebab laki-laki itu terlahir. Iya. Menjadi sebab laki-laki itu apa? Terlahir. Nah,
Jadi masuk di dalamnya ibunya yang hakiki, yaitu yang melahirkannya. Dan masuk juga di dalamnya ibu yang melahirkan ibunya. Sebab andai kata tidak ada neneknya, ibunya ada atau tidak? Tidak ada. Kalau dikatakan laki-laki, andai kata tidak ada ibunya, laki-laki itu tidak hadir, kan begitu. Tapi andai kata tidak ada neneknya, ibunya ada atau tidak? Tidak akan ada. Karena itu semua perempuan yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab dia terlahir, itu disebut apa? Disebut ibu. Jadi masuk di dalamnya ibu, masuk di dalamnya nenek. Iya. Nenek ini apakah dari pihak ibu atau dari pihak apa? Dari pihak ayah. Semuanya mahram. Jelas ya? Ke atas, terus ke atas. Semuanya mahram. Ya walaupun sudah berlalu pembahasan warisan, bahwa tidak semuanya mewarisi ya. Tapi di dalam pembahasan mahram, semuanya dianggap apa? Semuanya dianggap sebagai ibu-ibunya. Iya. Sebagai mahramnya. Nah, dan ini termasuk hal yang tidak silam pendapat. Yang kedua, kata Ibnu Qudamah wal banat. Dalam Al-Quran dikatakan wa banatukum. Dan anak-anak perempuan kalian. Dan banat itu, ya, anak perempuan yang dimaksud anak perempuannya, demikian pula cucu perempuannya ke bawah. Ya, anak perempuan, cucu perempuan. Cucu perempuan itu dua ya, dari pihak laki-laki, dari cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari apa? Anak perempuan. Baik. Terus turun ke bawah. Terus turun ke bawah. Nah, ini semuanya mahramnya. Yang ketiga, wal akhwat. Yang ketiga siapa? Akhwat. Saudara perempuan. Ya, dalam Al-Quran, wa akhwatukum. Ada saudara perempuan ini, apakah saudara perempuan seayah dan seibu? Atau saudara perempuan seayah saja? Atau saudara perempuan seibu saja? Jelas dia adalah apa? Saudara perempuannya. Iya. Kemudian yang keempat, wabanatul ikhwah. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Iya. Ini mahram yang keberapa ini? Yang keempat. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Wabanatul akh. Iya. Saudara laki-lakinya, apakah saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah saja, saudara laki-laki yang seibu saja. Kapan mereka punya anak-anak perempuan? Iya. Maka anak-anak perempuan mereka turun ke bawah, semuanya adalah apa? Semuanya adalah mahramnya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dikatakan turun ke bawah, ini cakupannya, lihat lagi anak saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, mahram ya. Anak perempuannya punya anak perempuan, menjadi mahram. Saudara laki-laki dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan. Anak perempuan, anak laki-laki ini mahram atau tidak? Mahram juga. Karena itu dikatakan oleh para ulama, turun ke bawah. Jelas ya? Wa banatul akhwat. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Dan saudara perempuan yang dimaksud di sini, ya, tidak ada sama dengan di atas ya. Seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Kapan mereka punya anak perempuan, ya, maka itu adalah mahram, turun ke bawah. Semua anak perempuannya turun ke bawah adalah apa? Mahram. Berikutnya wal ammat, bibi. Bibi dari pihak apa? Ayah. Jadi bibi amma itu adalah saudara perempuannya siapa? Ayah. Ya, saudara perempuannya ayah. Apakah saudara perempuan ayah ini seayah dan seibu? Atau saudara perempuan yang seayah saja? Atau saudara perempuan yang seibu saja? Ya. Ini dihitung apa? Dihitung mahram. Ya. Baik itu ayah ya, saudara perempuannya. Bagaimana kalau saudara perempuannya kakek? Masuk kata tiga. Sekarang si ayah punya dua kakek nanti. Kakek dari pihak ibu dan kakek dari pihak siapa? Ayah kan begitu. Ya. Dua kakeknya punya saudara perempuan. Mahram atau tidak? Mahram juga. Jelas ya? Karena itu dikatakan, ya, saudaranya, saudara perempuan ayah, ya, seayah atau seibu, seayah saja atau seibu saja,
Dan saudara perempuannya kakek ke atas. Semuanya. Jelas ya? Dia itu mahram. Ya. Berikutnya wal khalat. Ya. Al khalat, saudara perempuannya siapa? Ibu. Apakah saudara perempuan seayah dan seibu? Saudara perempuannya ibu yang seibu saja. Saudara perempuannya ibu yang seayah saja. Demikian pula saudara perempuannya siapa? Nenek di atas. Iya. Baik. Saudara perempuannya nenek. Saudara perempuannya kakeknya ibu. Ya ini masuk ya. Baik. Masuk di dalamnya. Jelas ya? Selesai sudah. Jadi ini jumlahnya berapa ini? Saudara perempuan di sini. Apa namanya? Yang mahram yang disebut oleh Ibnu Qudamah tadi. Jumlahnya ada 7. Dan 7 ini yang dikatakan sebagai mahram di dalam apa? Di dalam nasab. Ini yang dikatakan mahram di dalam nasab. Setelah menyebutkan mahram di dalam nasab, Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan mahram di dalam apa? Ya, musahara. Karena ikatan pernikahan. Kata beliau, wa ummahatun nisa. Berikutnya dari mahram adalah ibu-ibunya istri. Ibu-ibunya istri. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ummahatun nisaikum. Jadi, siapa saja yang merupakan ibunya istri, itu adalah apa? Adalah mahramnya. Ya, kalau dia sudah menikah dengan seorang perempuan, ya, menikah dengan seorang perempuan, kemudian perempuan ini punya ibu, maka itu adalah apa? Mahramnya. Demikian pula ibunya si perempuan ini, ibunya istrinya, ya, ibunya istri kan pasti ada 2 kan? Ibu dari pihak ayah dan ibu dari pihak siapa? Ibu. Ya, ibu dari pihak ayah, ibu dari pihak ibu, atau bahasa lainnya nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, semuanya adalah apa? Adalah mahram bagi suami. Terus ke atas. Terus ke atas mahramnya. Ya. Yang kedua, yang diharamkan karena hubungan nikah adalah wahalailu al-aba. Suami-suami, istri-istrinya apa? Istri-istrinya ayah. Ya. Jadi kalau si ayah sudah menikah, ya. Si ayah sudah menikah, maka seluruh istri ayah adalah apa? Adalah mahramnya. Walaupun istri ayah setelah itu sudah apa? Sudah diceraikan. Kapan sudah menikah, maka itu menjadi apa? Mahramnya selama-lamanya. Haram selama-lamanya untuk apa? Dia nikahi. Jadi anggaplah misalnya ayahnya tukang cerai. Ya. Dia sudah menikah dengan 70 orang perempuan. Ya. Jelas ya? Maka 70 orang perempuan ini semuanya adalah apa? Semuanya adalah mahramnya. Jelas ya? Ya, dan ayah di sini bukan ayahnya saja. Kita sudah sebutkan ya. Aba itu bukan cuma ayah. Tapi naik juga apa? Kakek. Demikian pula seluruh istrinya kakek. Ya. Apakah kakek dari pihak ibunya ayah? Atau kakek dari pihak ayahnya? Ayah. Semua kakek di atas kalau dia menikah. Maka istri kakek itu adalah apa? Adalah mahramnya. Baik. Berikutnya adalah wal abna. Nah, ini yang ketiga. Ya. Istri-istrinya siapa? Istri-istrinya anak. Ya, jadi kalau anaknya sudah menikah, semua istri anaknya adalah apa? Adalah mahramnya. Jadi kalau misalnya sebaliknya anaknya sudah menikah 70, ya, misalnya tukang cerai juga ya. Sudah bapaknya tukang cerai, anaknya juga ikut. Ya, misalnya. Anggaplah misalnya dia sudah menceraikan 70. Maka seluruh 70 ini adalah mahramnya siapa? Saya. Bukan ini hukum hanya untuk anak saya. Bagaimana dengan cucu? Nah, demikian pula cucu. Kalau dia menikah, cucu ini, maka istrinya cucu itu adalah mahram siapa? Mahramnya si kakek. Jelas ya? Baik. Nah, ini saya kira jelas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang diharamkan nikah karena hubungan pernikahan. Warrabaib al-madkhul bi ummahatihim. Anak-anak perempuan
ya ibunya ini sudah terjadi dukhul. Ya. Jadi seorang menikah dengan perempuan dan perempuan ini memiliki anak perempuan. Dia sudah menikahi perempuan yang beranak, janda, punya anak perempuan. Maka anak perempuan yang dia nikahi ini menjadi mahramnya apabila dia sudah apa? Sudah masuk terhadap ibunya, sudah dukhul. Iya. Nah ini semuanya 4 hal ini yang diharamkan secara apa? Diharamkan karena apa? Karena hubungan pernikahan ini itu disebutkan di dalam ayat An-Nisa ayat 23 yang saya bacakan tadi. Baik. Dan ini dari masalah-masalah yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Selesai sudah. Ya. Sudah diterangkan yang diharamkan dinikahi secara nasab berapa orang tadi? 7. Yang diharamkan dinikahi karena hubungan pernikahan ada berapa? Ada 4. Sekarang Ibnu Qudamah akan menjelaskan yang diharamkan dinikahi karena hubungan persusuan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, wa yuhramu minar radha ma wa yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Ya. Kata beliau, dan diharamkan dari persusuan itu. Ya. Apa artinya diharamkan? Kalau saya bahasakan lebih bisa dipahami mungkin. Ya, menjadi mahram karena persusuan. Apa yang menjadi mahram karena apa? Karena nasab. Ya, sebab kalau dikatakan diharamkan, nah ini bahasa Indonesia. Diharamkan bagaimana? Ya, kalau dikatakan menjadi mahram, nah itu biasanya orang paham ya. Yang tidak boleh dinikahi. Menjadi mahram karena persusuan, apa yang menyebabkan kemahraman karena apa? Karena nasab. Ya, jadi untuk perempuan yang mahram oleh sebab persusuan itu mudah menghitungnya. Gampang. Ya. Kalau kita sudah tahu yang merupakan mahram karena nasab, maka itu pula mahram karena apa? Karena persusuan. Ya. Jadi apabila seorang sudah menyusu kepada perempuan, maka perempuan ini menjadi apa? Menjadi mahramnya. Perempuan ini menjadi mahramnya. Ibu ini menjadi mahramnya. Maka demikian pula ibunya ibu, neneknya. Sudah dianggap nenek, sama dengan nenek dia. Karena ibu ini menjadi ibunya, kan begitu. Kalau dia ibunya, berarti neneknya juga, karena susuan adalah apa? Mahramnya. Saudara perempuannya adalah mahram. Anak-anak perempuan yang berasal dari saudara laki-laki maupun saudara perempuannya sesusuan, dihitung apa? Dihitung mahram. Demikian pula bibi dari pihak ayah dan pihak ibu semuanya adalah apa? Adalah mahramnya. Jelas ya? Jadi mudah saja. Yang menjadi mahram karena persusuan ada 7. Sebagaimana yang menjadi mahram karena apa? Karena nasab. Ya, karena memang Nabi SAW menyebutkan ketentuannya seperti itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram karena persusuan sebagaimana apa yang menjadikan mahram karena apa? Karena nasab. Nah ini dari perkara yang secara global tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Baik. Iya. Kalaupun ada silang pendapat di dalam masalah persusuan ini, itu pada sebagian hal saja ya. Tapi yang benarnya bahwa yang menjadi mahram di dalam persusuan itu terbatas pada berapa? Pada 7 yang kita sebutkan di sini. Adapun selain daripada 7 ini, ya memang ada sebagian perkara yang terjadi silang pendapat. Dan yang benarnya dia tidak masuk ke dalam apa? Ke dalam mahram. Berikutnya, setelah menguraikan tentang mahram dari sisi persusuan, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, ini di pembahasan masailnya kurang satu ya. Yang kedua tadi rincian mahram dari sisi nasab. Itu sudah ya. Maksudnya ditambah lagi yang ketiga rincian mahram dari sisi apa tadi? Hubungan pernikahan. Kemudian yang keempat baru rincian mahram dari sisi persusuan. Kemudian yang kelima tentang anak perempuan dan ibu dari mahram yang telah disebutkan. Ya. Baik. Sekarang Ibnu Qudamah berkata wa banatul muharramat. Itu kaidah ya. Jadi seluruh anak ya,
Dari perempuan yang diharamkan itu, semua anak perempuan mereka adalah apa? Adalah muharramat juga. Tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Jadi tadi ada perempuan yang diharamkan karena nasab. Ada perempuan yang diharamkan karena apa? Hubungan pertalian nikah. Ada perempuan yang diharamkan karena menyusui. Ya. Maka semua perempuan yang diharamkan ini, kalau dia memiliki anak perempuan, maka anak perempuannya juga adalah apa? Muharramat. Tidak boleh dinikahi. Illa kecuali. Ya. Diperkecualikan. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam perkecualian. Ya. Jadi kalimat. Ya. Anak perempuan mereka. Semuanya muharramat. Ini sudah dimaklumi ya. Kalau kita lihat ibu saja misalnya. Ibu. Ibu kan mahram ya. Sekarang ibu kita punya anak perempuan. Mahram atau tidak? Ya jelas mahram. Sebab anak perempuannya ibu, itu akan menjadi apa? Bibi kita. Kan begitu? Baik. Sebentar. Anak perempuannya ibu menjadi apa? Menjadi saudara. Baik. Demikian pula kalau misalnya, ya. Bibi. Bibi punya, sebentar. Misalnya saudara perempuan punya anak perempuan, mahram atau tidak? Menjadi mahram. Baik, sekiranya ini jelas ya. Kemudian Ibnu Qudamah memperkecualikan illa banatil ammat wal khalat. Kecuali ada yang diperkecualikan. Ya. Yang diperkecualikan adalah anak-anak perempuannya bibi. Bibi dari pihak ayah dan anak-anak perempuan al-khalat, bibi dari pihak ibu. Ya, karena itu sepupu. Ya. Bahasa kita apa? Sepupu. Sepupu itu bukan apa? Bukan mahram. Ya. Karena itu boleh menikah dengan apa? Boleh menikah dengan sepupu. Ya. Tapi dengan syarat apabila sepupu ini tidak apa? Tidak satu susuan dengannya. Kalau satu susuan itu dihukum apa? Dihukum saudara kan begitu. Ya. Baik. Wa ummahatin nisa. Demikian pula anak-anak perempuannya siapa? Ibu-ibunya istri. Ya. Jadi ibunya istri, kalau punya anak perempuan, berarti itu saudaranya siapa? Saudara perempuannya istri. Boleh menikahi saudara perempuannya istri? Ya, jawabannya tidak boleh menggabungkan antara dua saudara perempuan. Ya, maka ini tidak boleh dinikahi sementara. Tetapi kalau misalnya dia ceraikan istrinya, boleh dia nikahi atau tidak? Jawabannya boleh. Karena itu Ibnu Qudamah memperkecualikan di sini. Dia boleh dinikahi. Berikutnya wabanat halailil aba wal abna. Demikian pula anak perempuan dari istri-istrinya ayah dan istri-istrinya anak. Ya. Mereka ini halal. Jelas ya? Jadi misalnya si ayah. Dia menikah dengan perempuan. Ya. Menikah dengan perempuan. Perempuan ini punya anak perempuan. Jelas ya? Atau saya perjelas. Seorang lelaki dia punya anak laki-laki. Ya, duda ya, punya anak laki-laki. Dia menikah dengan janda punya anak perempuan. Ya. Anak duda ini dan anak si janda ketika duda dan janda menikah, apakah keduanya boleh menikah? Jawabannya boleh. Sebab bukan apa? Bukan hal yang diharamkan. Karena itu diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah di sini. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya ya, anaknya menikah dengan seorang perempuan. Ya. Anaknya menikah dengan seorang perempuan. Istrinya si anak punya anak ketika dinikahi. Jadi anak ini dia menikah dengan janda, punya anak. Apakah boleh ayahnya si anak ini menikahi anak tiri dari anaknya, atau bahasa lainnya anaknya si janda? Jawabannya boleh, karena bukan apa? Bukan mahramnya. Tidak diharamkan untuk dinikahi. Karena itu dia adalah hal yang dihalalkan. Jelas ya? Karena itu di ayat yang ke-24 dikatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagi kalian selain daripada itu. Sudah disebutkan siapa yang mahram, selain itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah halal. Baik.
Selesai sudah ya? Ini kedudukan apabila ya para perempuan yang diharamkan dinikahi itu memiliki anak perempuan. Jadi kaidahnya seluruh perempuan yang diharamkan untuk dinikahi kalau punya anak perempuan, maka seluruh anak perempuannya apa? Haram dinikahi kecuali 4 saja. 1, anak perempuannya siapa? Bibi dari pihak ayah. Yang kedua, anak perempuannya siapa? Bibi dari pihak ibu. Yang ketiga, anak perempuannya siapa? Anak perempuannya ibunya istri. Kemudian yang keempat, anak perempuannya siapa? Anak perempuannya dari istrinya ayah atau istrinya anak. Jelas ya? Ini 4 hal. 4 yang diperkecualikan. 4 yang dibolehkan. Selesai anak perempuan. Sekarang ibunya. Ya. Semua perempuan yang diharamkan dari yang telah kita terangkan. Kalau dia punya ibu. Ya. Kalau dia punya ibu. Maka ibunya apa kedudukannya? Ibunya hukumnya adalah mahram juga. Kan begitu? Ya. Sebab kalau ibunya. Misalnya. Para perempuan itu mereka punya perempuan. Maka itu kedudukannya sama dengan kedudukan apa? Ibu mereka. Iya. Kedudukan apa? Anak mereka. Jadi dia dianggap sebagai mahram. Karena itu Ibnu Qudamah berkata, ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ummahatuhum muharramat. Ibu-ibu mereka adalah diharamkan illa kecuali illa al-banat. Iya. Kecuali 1, al-banat. Kecuali ibu-ibunya siapa? Anak perempuan. Nah, ibu-ibunya anak perempuan. Wa ummahat ar-raba'id. Dan ibu-ibunya raba'id. Ya, raba'id ini siapa? Anak perempuan yang ikut bersama istrinya. Jadi kalau ibu-ibunya raba'id, ya, itu adalah istrinya. Ya, berarti istri adalah apa? Halal baginya, kan begitu. Demikian pula ibunya anak-anak perempuan. Ibunya anak-anak perempuan apa? Dia punya anak perempuan. Anak perempuannya punya ibu. Ibunya ini siapa? Ya istrinya. Istri halal atau tidak? Halal kan? Iya. Karena itu diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah. Masa istri dikatakan haram? Ya. Ibnu Qudamah perhatikan kaidahnya. Seluruh ibu dari perempuan yang diharamkan yang disebut adalah apa? Haram juga. Jadi sekarang di antara yang disebut di situ, ya, mahram adalah anak perempuan. Karena kalau anak perempuan punya ibu, haram baginya atau halal? Ya halal. Karena ibunya anak perempuan berarti apa? Istrinya dia. Ya. Jelas ya? Demikian pula kalau dia menikahi seorang istri yang dia sudah punya anak. Anaknya ini namanya apa? Robibah. Ibunya Robibah siapa? Ya istrinya. Berarti halal. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa halaili al-aba wal abna. Ya, dan demikian pula ibunya istrinya bapak dan istrinya anak-anak. Sebab mereka dianggap ajnabi. Ya. Dianggap perempuan-perempuan yang tidak ada hubungannya. Nah itu boleh untuk dinikahi. Baik. Sudah ya? Jelas. Terakhir, Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang hukum menggabungkan antara dua perempuan yang bersaudara. Baik. Nah ini di pasal berikutnya ya. Kita baca pasal berikutnya.